Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1047 Musuh, Ji-Fei. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Anzai Rika bertanya sambil meraih lengan Ji-Fei. Ji-Fei sebenarnya tidak mau mengakuinya. Tapi dia mengangguk tak berdaya. Ya, dia sangat kuat. Setelah membunuh 10 penguasa teratas dunia barat, dia menyinggung perasaan orang-orang di dunia barat. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk membunuhnya. Akibatnya, dia membunuh ribuan orang sendirian, hampir membunuh semua penguasa dunia barat. Ah, kedua wanita itu berseru kaget, menatap laki-laki di depannya yang mukanya ditutupi rambut panjang dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Ada pandangan yang tak terbayangkan di matanya. Ji-Fei, pilih poin-poin pentingnya dan katakan pada mereka mengapa aku begitu membencimu. Ziegler mencibir. Kedua wanita itu menatap Ji-Fei, berharap dia melanjutkan. Kemudian, dunia barat membayar kami, dan Long Tu pergi untuk memburu Ziegler yang terluka. Bukankah dia membunuhnya? Kawashima Jizi bertanya lebih lanjut. Saya membunuhnya dan bahkan mematahkan lehernya. Ji-Fei menatap Ziegler di depannya dan berkata dengan sedikit tidak percaya. Haha, Ji-Fei, ketika kamu berbicara tentang metode pembunuhan ini, apakah kamu merasa emosional atau takut? Ziegler bertanya sambil tertawa liar. Ji-Fei tidak menjawab. Tapi diamnya sudah mewakili maksudnya. Sangat emosional, sangat bingung, bahkan takut. Bagaimana dia masih hidup dengan leher patah? Kawashima Jizi bertanya dengan heran. Dia bukan manusia. Kata Ji-Fei, apakah dia hantu? Kedua wanita itu tanpa sadar mundur selangkah. Ji-Fei menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan semangat bela dirinya untuk mempertahankan jiwa. Semangat bela diri, kedua wanita itu memikirkan Ping Chuan Xiong, yang baru saja dikalahkan Ji-Fei. Bukankah dia memiliki jiwa bela diri? Aku tak menyangka ada jiwa bela diri lain di depanku. Memikirkan kekuatan dan kengerian jiwa bela diri, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dan ekspresi ketegangan dan kecemasan muncul di wajahnya. Apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan Ji-Fei? Kawashima Jizi melangkah maju dan bertanya. Biarkan Ji-Fei pergi. Ziegler mencibir dan bertanya balik. Ya, selama Ji-Fei bisa diselamatkan, kita bisa menyetujui syarat apapun. Anzai Rika menindaklanjutinya. Kondisi apa? Haha. Ji-Fei, apakah wanitamu mencoba merayuku dengan daya tarik seksnya? Ziegler menatap Ji-Fei dan mengejek dengan keras. Ji-Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu kedua wanita itu. Jika kalian tidak bertanya padanya, itu tidak berguna. Dia tahu betul betapa Ziegler membencinya. Kebencian yang tak terdamaikan, bagaimana dia bisa memaafkannya hanya karena rayuan. Kedua wanita itu merasa cemas dan panik ketika memikirkan Ji-Fei yang terluka dan muntah darah di sepanjang jalan, dan mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Ji-Fei. Ji-Fei, ini semua salah kami. Kami tidak berguna dan tidak bisa membantumu sama sekali. Kedua wanita itu memeluk erat lengan Ji-Fei dan berbicara dengan air mata di mata mereka. Ji-Fei menepuk bahu kedua wanita itu dan menatap Ziegler. Ayo, selagi aku masih punya kekuatan, mari kita bertarung lagi dan lihat siapa yang lebih kuat, kau atau aku. Ji-Fei, meskipun kamu tidak terluka, kamu bukanlah lawanku. Sekarang setelah kamu terluka parah, kamu masih ingin melawanku. Itu sama saja dengan mencari kematian. Aku sarankan kamu untuk menyerah. Ziegler hanya melambaikan tangannya untuk menolak. Jangan khawatir, aku, Ji-Fei, masih punya keyakinan untuk membunuhmu.
Ji Fei menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, "Membunuh rasa percaya diriku? Kau hanya sedang menyemangati dirimu sendiri. Kekuatan spiritualmu sia-sia. Sebenarnya, aku di sini untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup." "Kesempatan apa?" Kawashima Keiko bertanya penuh harap. Ji Fei juga tercengang. Mengingat kebenciannya terhadap Ziegler, keinginan terbesar Ziegler adalah membunuhnya. Bagaimana dia bisa memberi dirinya kesempatan untuk hidup? "Itu berarti jika kalian berdua berselingkuh dengan Ji Fei sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian bertiga." "Ah!" Kedua wanita itu berseru bersamaan dan menatap Ji Fei. Mata mereka penuh dengan kerumitan. Tetapi mereka tampak sangat bertekad, seolah-olah selama Ji Fei mengangguk, mereka akan langsung setuju. Padahal, hal itulah yang sudah lama dinantikan dan ingin diwujudkan kedua wanita itu. "Oh," Ji Fei terkekeh. "Ziegler, kau ingin mempermalukanku dengan cara seperti ini. Tapi aku khawatir kau akan kecewa. Aku, Ji Fei, bukanlah tipe orang yang takut mati. Dan aku bukanlah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ji Fei, kalau begitu kau harus menunggu kematian saja." Ziegler tidak marah dan berkata dengan sangat tenang. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia hendak menarik kedua wanita itu di belakangnya. Engah, tiba-tiba, darah berceceran di lengan kanan Ji Fei, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Ziegler perlahan menurunkan tangan kanannya, ternyata itu adalah energi pedang yang baru saja melukai seseorang. Ji Fei, Anzai Rika dan Kawashima Keiko sama-sama menopang tubuh Ji Fei yang gemetar dengan khawatir. Mata Ji Fei dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan ketakutan. Dia tidak menyangka semangat bela diri Ziegler begitu kuat. Ketika mereka memburu Ziegler 3 tahun lalu, dia terluka parah setelah membunuh ribuan orang. Jadi Ji Fei dan anak buahnya dibunuh oleh Ji Fei hanya karena beberapa dari mereka meninggal. Saat itu, mereka tidak menyadari betapa kuatnya dia. Sekarang Ji Fei merasakan ketakutan yang amat dalam di hatinya. Dia melirik kota yang terang benderang di kaki Gunung Fuji. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Tidak masalah jika aku mati. Tetapi dua wanita, Anzai Rika dan Kawashima Keiko, akan mati bersamaku. Aku merasa kasihan pada mereka. Engah, saat Ji Fei masih berpikir, dia merasakan sakit di pangkal paha kanannya dan darah berceceran lagi. Ji Fei mencondongkan tubuh ke arah Kawashima Jizi yang menopangnya di sisi kanan dan tidak terjatuh. Ziegler, kalau kau seorang pria, cepatlah dan lepaskan kedua wanita itu agar kita bisa bertarung. Ji Fei mendorong Kawashima Keiko dan Anzai Rika dan memaksa dirinya berdiri. Oh, Ziegler terkekeh. Ji Fei, kamu sangat jantan dan kuat. Engah, terdengar lagi suara pedang berdarah yang menghantam, dan darah berceceran di pangkal paha kiri Ji Fei. Tubuhnya mulai jatuh ke belakang dengan cepat. Ji Fei, kedua wanita itu bergegas maju untuk mendukung Ji Fei. Lepaskan, biar aku yang melakukannya sendiri. Ji Fei mendorong kedua wanita itu menjauh. Kakinya gemetar seperti sedang menderita penyakit. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi Ji Fei tetap berdiri tegak dan menatap Ziegler. Apakah kamu berani bertarung? Ziegler tidak menyangka Ji Fei begitu bertekad dan kuat. Dia sangat kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Tetapi dia tetap berdiri di sana dengan kokoh. Sulit dipercaya, Ji Fei, tidak heran kamu telah meningkat pesat. Kamu benar-benar pria yang kuat. Jika bukan karena kebencian yang mendalam dari semua orang, aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berkembang. Berhenti bicara omong kosong, kalau kamu laki-laki.
biarkan saja kedua wanita itu pergi dan mari kita bertarung. Duel, Ji-Fei. Aku bisa membunuhmu hanya dengan lambaian tanganku. Mengapa kau ingin aku berduel denganmu? Jika kau melepaskan kedua wanita itu, aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Nada bicara Ji-Fei penuh dengan tekad. Bab 1048 Aku akan membunuh kalian semua. Bebaskan kedua wanita itu. Bahkan jika aku membebaskan kedua wanita ini, mereka tidak akan pergi dan akan mati bersamamu. Jadi mengapa kau harus bersikeras seperti itu? Lagi pula, apa kekuatan tempurmu yang sebenarnya sekarang? Kau hanya menipuku untuk membebaskan mereka. Ziegler mengungkap kebohongan Ji-Fei. Ji-Fei terdiam. Kawashima Jizi dan Anzai Rika buru-buru mendukung Ji-Fei dan berkata, kami tidak akan pernah hidup sendiri. Jika kamu mati, kami akan mati bersamamu. Sangat bertekad, ada air mata di matanya yang indah, bercampur dengan darah di wajahnya, membuat orang merasa sangat patah hati. Meskipun demikian, tidak ada rasa penyesalan yang terlihat jelas di wajah mereka. Ji-Fei menatap kedua wanita itu dan merasa sedikit terharu. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ziegler saat ini, jadi semakin sedikit wanita yang tewas, semakin baik, lupakan saja, menjauhlah, aku tidak akan mati. Wajah kedua wanita itu berubah dan dipenuhi kekhawatiran. Ji-Fei sudah menyeret kakinya, darah mengucur keluar, berjalan menuju Ziegler selangkah demi selangkah. Rambut panjang Ziegler menutupi wajahnya, jadi perubahan apapun tidak dapat terlihat dengan jelas. Bahkan auranya setenang kolam air, danau yang tenang dan tanpa gelombang. Namun, setiap langkah yang diambil Ji-Fei meninggalkan jejak darah di belakangnya. Kawashima Keiko dan Anzai Rika sama-sama menutup mulut mereka rapat-rapat, air mata mengalir di wajah mereka, hati mereka hancur karena kesakitan. Ji-Fei berusaha menyelamatkan dan melindungi mereka, jadi dia terluka parah. Bagi Ji-Fei, mereka hanya teman biasa, teman yang tidak bisa lebih biasa lagi. Namun dia tidak menyesal, tapi dia dengan tulus membantu. Persahabatan ini sungguh menyentuh, kedua wanita itu saling mendukung, dan akhirnya berlutut perlahan menghadap punggung Ji-Fei, hanya dengan keyakinan hidup dan mati bersama di hati mereka. Pada saat ini, Ji-Fei berjarak kurang dari 1 meter dari Ziegler. Dia berhenti, Ziegler juga perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan Ji-Fei akhirnya tertuju pada wajah Ziegler. Ziegler yang dulunya bertubuh tinggi dengan janggut berbulu telah pergi. Ziegler di depannya berkulit putih dan tampak seperti wanita. Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ji-Fei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji-Fei, bukankah ini semua berkatmu? Mulut Ziegler menunjukkan kebencian dan kepahitan yang mendalam. Latihan bela dirimu belum lengkap, Ji-Fei bertanya. Saat itu, jiwa bela diriku belum berkembang dengan baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa membunuhku? Kepala Ziegler terangkat, rambut panjangnya terurai, wajahnya sekarang tampak seperti wanita, tetapi suaranya seperti suara pria. Kawashima Keiko dan Anzai Rika juga tercengang saat melihat penampilan Ziegler, bahkan ada sedikit harapan di mata kedua wanita itu. Karena kamu seorang wanita, biarkan Ji-Fei pergi, kata Kawashima Jizi. Wah, tangan kanan Ziegler terangkat tanpa peringatan, dan tubuh Ji-Fei terbang menuju Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Ledakan, lalu jatuh dengan keras ke tanah, engah. Ji-Fei mengangkat kepalanya dan meludahkan 2 suap darah. Sebuah lubang berdarah muncul di perut Ji-Fei.
Kedua wanita itu bergegas maju dan memeluk Ji-Fei. Melihat ke arah Ziegler, fitur wajah Ziegler agak ganas, dan wajahnya suram dan dingin, penuh dengan kebencian yang tak terhingga. Jiwa bela dirinya berbeda dengan jiwa bela Ping Chuang Xiong. Jiwa bela Ping Chuang Xiong dilatih secara langsung. Jiwa bela dirinya terbentuk dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, yang setara dengan menumbuhkan Ziegler baru. Proses ini seperti proses perkembangan janin, yang selalu dalam proses perbaikan dan perkembangan yang berkelanjutan. Tetapi ketika Ji-Fei membunuh Ziegler, dia pun meninggal, dan jiwa bela dirinya masih dalam tahap pengembangan dan belum terbentuk sepenuhnya, jadi dia berubah menjadi wujud androgini ini. Ini juga alasan mengapa Ziegler sangat membenci Ji-Fei. Ji-Fei terbatuk 2 kali. Ziegler, aku tidak menyangka bahwa kamu, yang begitu mendominasi dan sombong 3 tahun lalu, telah menjadi bukan pria maupun wanita, dan kamu bahkan menolak untuk melepaskan 2 wanita. Kamu sangat tidak kompeten dan pengecut. Ji-Fei, bukankah kamu yang menyebabkan situasiku saat ini? Panggilan, Ziegler meninggikan suaranya, dan bunga-bunga, pohon-pohon, serta batu-batu di sekitarnya melesat ke arah Ji-Fei bagaikan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Jangan sakiti Ji-Fei, Kawashima Keiko dan Anzai Rika secara bersamaan memeluk Ji-Fei. Dengan punggung mereka menghadap serangan Ziegler. Ketika Ziegler melihat pemandangan ini, kebencian yang sangat kompleks, bahkan bengkok tiba-tiba muncul di matanya. Ji-Fei, apakah kamu sudah sampai pada titik di mana kamu perlu mengandalkan perlindungan seorang wanita? Inilah orang yang membunuhnya, memikirkan akan dibunuh oleh seorang pria yang membutuhkan perlindungan seorang wanita membuatku merasa sangat tertekan. Jadi adegan ini merupakan rangsangan yang luar biasa, bahkan rangsangan yang tidak biasa baginya. Ziegler, aku tidak serapuh itu. Ji-Fei tiba-tiba berbalik dan mendorong kedua wanita itu. Bang bang bang, serangkaian suara pukulan terdengar, puf puf puf. Ji-Fei memuntahkan beberapa suap darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi banyak lubang darah, dan tubuhnya gemetar. Ji-Fei, Kawashima Keiko dan Anzai Rika merasa sangat bersalah karena tidak dapat berbuat apa-apa. Ji-Fei berdiri di sana dengan tubuh gemetar. Ziegler, jika kau berjanji padaku untuk mengirim kedua wanita itu menuruni gunung dan memastikan keselamatan mereka, aku akan mati tanpa penyesalan. Seluruh aura Ziegler berubah. Ia menatap mata Ji-Fei yang gelap, cerah, dan jernih, tanpa keserakahan, dan bahkan dengan sedikit permohonan. Ji-Fei, apakah kamu memohon padaku? Ya, asal kau bisa membebaskan kedua wanita ini, aku tidak akan keberatan meskipun aku memohon padamu. Haha, aku tidak pernah menyangka kau, Ji-Fei, bisa berkorban seperti ini demi 2 wanita. Apakah mereka wanitamu? Tidak, mereka hanya teman-temanku, teman. Ya, dia temanku. Aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku dalam bahaya. Ji-Fei, kami mencintaimu, dan kami rela mati untukmu. Kawashima Keiko dan Anzai Rika sangat tersentuh oleh tindakan penyelamatan nyawa Ji-Fei dan tidak dapat menahan tangis. Ji-Fei menatap kedua wanita itu. Aku punya istri, aku hanya menyukainya, bukan wanita lain, aku hanya memperlakukan kalian sebagai teman. Meskipun kedua wanita itu sangat terluka, hati mereka dipenuhi sinar matahari karena Ji-Fei jujur dan penuh sinar matahari. Kami tahu, cinta kami padamu adalah urusan kami, dan cintamu pada istrimu adalah urusanmu. Tidak ada kontradiksi. Kata Kawashima Jizi, kita adalah sahabat, sahabat yang rela mati demi satu sama lain. Anzai Rika berkata dengan penuh emosi,
Sialan, tidak ada teman di dunia ini, tidak ada teman sama sekali. Ziegler yang mendengarkan ketiga orang itu mengobrol, hampir menjadi gila. Dia berdarah dingin dan membunuh orang seperti orang gila karena dia tidak mempunyai teman. Tapi sekarang, kenyataan bahwa ketiga orang ini hanya berteman saja, tetapi mereka bersedia mati demi satu sama lain, sangat membangkitkan gairahnya. Kita berteman, Anzai Rika berteriak. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Bersambung.